Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, adalah satu kehormatan yang sangat besar bagi saya berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara penutupan sidang Sinode GKI di Tanah Papua pada hari ini. Bukanlah suatu kebetulan pada hari Minggu yang lalu, hari pembukaan sidang Sinode GKI di Tanah Papua di tempat ini, pada hari yang sama di kota Bandung, saya dihantar oleh seluruh penghuni penjara Lapas Sukamiskin Bandung ke pintu gerbang penjara itu untuk keluar menghirup udara kebebasan. Walaupun saya tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahukan, bahkan di putusan pengadilan sekalipun, tentang kesalahan saya, tetapi saya mengikuti teladan Kristus yang tidak berdosa. Ditangkap, diadili, dan dihukum. Hukumannya adalah hukuman mati. Saya menjalaninya sampai tuntas. Tapi justru di dalam penjaralah saya menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Kebenaran itu telah membebaskan saya. Firman Tuhan berkata, kebenaran itu adalah firman. Justru disitulah saya dibentuk dan lahir baru. 7 hari kemudian, dalam udara kebebasan itu, saya terbang menuju Tanah Papua, tanah kelahiran saya, tanah leluhur saya. Sehingga pada hari ini saya bisa berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Bagi saya dan keluarga saya, hari ini adalah hari yang begitu indah dan penuh sukacita. Saya bersyukur kepada Tuhan Allah kita atas pertemuan yang besar dan indah ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kami yang tulus kepada semua jemaat GKI dan seluruh umat Tuhan di Tanah Papua
yang telah mendoakan saya pada masa-masa yang sulit dan berat. Sehingga atas penyertaan dan kasih Tuhan, masa-masa yang sulit dan berat itu telah saya lewati dengan baik berkat doa dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian. Sehingga segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia, Yesus Kristus, yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Pada kesempatan ini pula perkenankan saya menyampaikan selamat atas tercapainya hasil-hasil dalam bentuk penetapan sidang sinode GKI di tanah Papua kali ini di bumi Waropen, bumi berjuta danau bakau. Peradaban modern Papua dalam sejarah Papua dimulai dari Injil masuk ke tanah Papua. Injil itulah yang datang bertemu dari negeri yang jauh, membuka, menutup, membaharui, dan mempersatukan rakyat yang tadinya hidup dalam kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dalam moto Gereja Kristen Injili Efesus 5 ayat 8, sebagai fondasi berdirinya Gereja Kristen Injili pada tahun 1956 yang berbunyi, kamu dahulu adalah kegelapan, sekarang kamu adalah terang, karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Secara khusus saya juga menyampaikan selamat kepada Ketua BPAM terpilih dan seluruh jajarannya. Kepercayaan yang diberikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu adalah satu kehormatan dan kesempatan yang bapak-bapak dan ibu-ibu terima dari Tuhan Allah kita melalui pemilihan umatnya. Di dalam kehormatan ini pula mengandung tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab kepada Tuhan, kepada gereja, dan tanggung jawab kepada umat Tuhan di tanah ini. Dalam hubungan ini, perkenankan saya dengan segala kerendahan hati memberikan beberapa catatan. Pertama, gereja ada dan hadir di dunia ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia hanyalah sebuah alat belaka di tangan pemiliknya dalam karyanya yang besar dan mulia, karya penyelamatan Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dan seluruh keutuhan ciptaannya. Oleh karena itu kita semua harus selalu sadar bahwa kita semua hanyalah alat, atau hanyalah pekerja, atau hanyalah pelayan, dan bukan pemilik.
Oleh karena itu, GKI di tanah Papua harus setia, teguh, dan konsisten melaksanakan fungsi hakiki dari gereja, yaitu fungsi kenabian dan fungsi kerasulan. Gereja dalam situasi kekinian yang terus berubah dengan cepat dalam semua aspek kehidupan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hanya satu yang tidak berubah, yaitu Yesus Kristus, Kepala Gereja, tidak berubah. Kemarin, hari ini, besok, dan sepanjang segala masa. Kedua, jaga kekudusan gereja dan kekudusan umat. Yesus Kristus sendiri berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Hanya dalam kekudusan, Gereja Kristen Injili di tanah Papua dapat bersinar sebagai terang dan akan memampukan umatnya bersinar dan hidup sebagai anak-anak terang. Inilah fondasi berdirinya Gereja Kristen Injili di Papua 66 tahun yang lalu. Ketiga, jaga dan pelihara keutuhan persekutuan Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Walaupun ada 5 provinsi, 10 provinsi, 20 provinsi di atas tanah Papua, tetapi Gereja Kristen Injili tetap satu di atas tanah Papua. Karena Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah satu-satunya benteng terakhir bagi orang asli Papua untuk mempertahankan hak hidup dan kelanjutan hidupnya di negeri yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Di negeri yang kini sedang menghadapi berbagai tantangan dan perubahan di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Demikian beberapa catatan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, perkenankan saya mengakhiri sambutan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Dari tempat ini pada malam ini kami memanggil nama-Mu, nama di atas segala nama. Engkau mengenal kami dan kami juga mengenal Engkau. Engkau mengenal kami lebih dari kami mengenal diri kami sendiri. Sidang yang berlangsung, sidang sinode GKI yang ke-18 telah berakhir. Kami mohon kiranya Tuhan mengurapi hasil-hasilnya oleh kuasa-Mu sendiri. Tuhan mengurapi juga kepemimpinan sinode yang baru, ketua terpilih, dan seluruh jajarannya yang terpilih. Biarlah dalam naungan kasih-Mu dan kuasa-Mu mereka bekerja melanjutkan pekabaran Injil, kabar keselamatan di tanah ini. Biarlah gereja ini berada tetap dan teguh pada jalan, dan biarlah kekudusan mereka
berada dalam kekudusan-Mu. Dan biarlah segala kehendak dan program mereka berada dalam kehendak-Mu. Dan biarlah kekuatan mereka berada dalam kekuatan-Mu. Inilah doa kami, ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau memakai gereja ini untuk tanah Papua. Dalam nama-Mu Kristus Yesus, nama di atas segala nama, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Shalom. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus. Tanda kasih kita, cinta kita yang dalam untuk hamba Allah yang luar biasa ini. Mari kita terima teladan Kristus seperti beliau.